خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi. Syarha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin fayajuzu massuhu wa hamluhu idza kanat hurufu tafsiri akthar min hurufil Qur'an. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fayahrumu al-massu wal hamlu. Yajuzu lil muhdithi qalbu waraqil mushafi bi'udin la biyadihi fayahrumu walau lafa 'alaiha hirqah. As-sabi' yahrumu massun wa hamlu ilaqatil mushafi aw kharitatihi aw sunduqihi idza kana fihima mushafun wa qad u'idda lahu wa illa fayajuz. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan tentang masalah menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Saya loncat yang ke-6, nanti mau jelaskan yang poin kelimanya lebih luas lagi. Karena yang poin kelima ini lebih rumit dibanding yang poin ke-6 sama poin ke-7. Ya, jadi saya loncat ke 6, 7, setelah itu saya terangkan yang poin kelima. Poin ke-6 di sini, dibolehkan bagi orang yang berhadas, ya, golbu warak, membolak-balikkan lembaran mushaf, bi'ud, dengan kayu. Kalau orang Ternate dulu bilang jum-jum. Iya. Kita ada hadas, ya, tapi mau memindahkan ke lembaran berikut,
pakai jum-jum boleh. Misalnya begini. Nah, walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Pakai kayu atau apa yang tidak boleh disentuh dengan tangan. Ya. Nah itu maksudnya tadi, boleh bagi orang yang berhadas membalikkan qalbu, membalikkan. Jadi qalbu itu artinya bolak-balik, karena dinamakan hati itu berubah-ubah. Ya. Membolak-balikkan kertas mushaf bi'ud dengan kayu, la biyadih, gak boleh dengan tangan. Tidak boleh dengan tangan. Walaupun tidak sentuh hurufnya. Tapi kita pindahkan begini gak boleh nih Al-Quran tanpa wudu. Fayahrumu walau laffa 'alaiha khirqah. Walaupun pakai kain. Sapu tangan. Gak boleh. Atau sarung tangan. Gak boleh. Dia hanya bisa dengan kayu. Ud atau sejenisnya. Laffa itu melipat, khirqah dengan kain. Ada juga Imam Romli mengatakan, walaupun dalam keadaan berwudu dilarang juga biasanya pakai ludah tuh. Ya, itu dua sudah jorok. Yang kedua kurang beretika di dalam masalah memuliakan Al-Quran. Pakai ludah tuh. Ya, itu kebiasaan gak bagus. Ya, Al-Quran lagi, iya kan? Nah, pakai aja. Ada dulu pakai air khusus. Nah, jadi pakai kayu boleh, pakai jum-jum itu namanya boleh. Yang ketujuh, yahrumu massun wa hamlu ilagah mushaf au kharitatihi au sundukihi idza kana fihima mushafun wa qad u'idda lahu wa illa fayajuz. Haram juga menyentuh dan membawa ilagah. Ilagah itu ini bisa dikatakan ilagah juga nih. Dia punya tanda di dalam Al-Quran ini, kita pegang tanpa wudu juga gak boleh. Ilagahnya di dalam kitab Lisanul Arab diartikan juga sampulnya, ya. Kharitah, covernya di situ ada daftar isi nama-nama surat. Kharitah, daftar isinya. Baiknya kalau di Al-Quran biasa di belakang, bagian belakang. Daftar isinya juga gak boleh disentuh dalam keadaan tidak berwudu. Atau sundugih. Zaman dulu ada Al-Quran, mereka sudah punya kotak penyimpan Al-Quran khusus. Masukkan Al-Quran di situ. Nah, kotaknya itu juga gak bisa disentuh dalam keadaan tidak berwudu. Idza kana fihi ma mushafun, apabila di dalam peti atau kotak itu di dalamnya ada mushaf, ada Al-Quran, gak boleh disentuh. Dan memang disiapkan untuk sebagai tempat Al-Quran. Beda kalau di dalam kotak itu, kita zaman sekarang mungkin lemari kotak kecil, tapi di dalamnya bukan hanya ada Al-Quran, ada buku-buku lainnya juga. Nah itu gak apa-apa. Dengan kaidah yang kemarin tuh, buku jumlahnya lebih banyak buku-buku tersebut daripada Al-Quran. Atau satu benda yang bisa membawa Al-Quran walaupun hanya satu. Mungkin bukunya besar, Al-Qurannya itu kecil, maka bendanya satu masuk di dalam lemari tersebut boleh. Kalau bendanya kecil harus banyak baru bisa disentuh. Nah itu poin ke-6, poin ke-7. Nah ini poin ke-5 sekarang. Ini yang paling panjang dibahas oleh ulama. Yang poin ke-5 ini. Idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid. Nah, sekarang apabila Al-Qur'an dan tafsir, Al-Qur'an dan tafsir berada dalam satu kitab.
Ingat, Al-Quran itu tanpa ada terjemahannya, tanpa ada tafsirnya, murni tulisannya, Al-Quran saja disebut mushaf atau disebut Al-Quran. Kalau terjemahan Al-Quran bukan? Hah? Terjemahan Al-Quran, kemudian ada terjemahan. Terjemahannya itu bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, itu Al-Quran bukan? Bukan Al-Quran. Bukan? Dari mana bisa dikatakan itu bukan Al-Quran? Dua hal. Yang pertama, kalau kita baca dalam sholat gak bisa. Bisa gak Fatihah kita baca terjemahan dalam sholat? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Gak bisa, tidak sah kesepakatan. Kenapa? Karena itu bukan Al-Quran. Itu namanya terjemahan. Beda tuh. Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran beda. Buktinya gak bisa dibaca dalam sholat terjemahan. Pakai bahasa Inggris diterjemahkan gak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa, bahasa Melayu tidak bisa, karena dia bukan Al-Quran. Dia terjemahan makna atau arti dari Al-Quran. Begitu juga tafsir. Tafsiran Al-Quran itu bukan Al-Quran, karena tafsirannya gak bisa kita baca dalam sholat. Yang pertama tuh. Yang kedua, menyentuh terjemahan Al-Quran tanpa wudu tidak mengapa. Tulisan bahasa Indonesia terjemahannya kita sentuh tanpa wudu, tulisan terjemahannya tidak dilarang. Kenapa? Bukan Al-Quran dia. Seandainya terjemahan itu Al-Quran, menyentuh pun tidak boleh. Begitu juga tafsir. Tafsir Al-Quran kita sentuh tanpa wudu tidak mengapa. Karena dia bukan Al-Quran, dia namanya tafsir Al-Quran. Nah ini kita harus pahami dengan benar bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Dia namanya terjemahan Al-Quran. Tafsir Al-Quran bukan Al-Quran, namanya tafsir Al-Quran. Memuliakannya tetap harus, karena dia menerjemahkan firman Allah. Pakai wudu lebih afdol, memuliakan lebih afdol. Tapi Al-Qurannya bukan itu. Al-Qurannya tulisan asli di dalam mushaf itu menggunakan bahasa Arab, itulah Al-Quran. Di sini dikatakan apabila Al-Quran dan tafsir di dalam satu kitab. Ini kan kitab tafsir. Saya sengaja bawa contoh biar lebih mudah dipahami. Ini kitab tafsir Jalalain. Di dalam ada Al-Quran dan di dalam ada tafsir. Fayajuz massuhu wa hamluhu idza kanat hurufu tafsir akthar min hurufil Quran. Kitab tafsir ini boleh kita sentuh dan membawanya tanpa wudu dalam keadaan tidak suci, boleh kita sentuh dan membawanya dengan syarat. Ada syarat. Apabila huruf-huruf tafsir atau terjemahan sama lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'annya, lebih banyak. Ini contoh pertama nih. Kalau yang model begini, otomatis tulisan Al-Quran lebih banyak karena double. Ini yang pertama Al-Quran, kemudian di samping Al-Quran diulang lagi, berarti dia 2 kali pengulangan. Tafsirnya hanya sekali saja di sini. Ya. Nah, guru kami pernah menyatakan bahwa tafsiran model seperti ini itu tetap disebut mushaf. Wallahu alam apa sudah dihitung apa dari beliau, tapi beliau mengeluarkan pendapat demikian karena double. Di sini Al-Quran, di samping juga Al-Quran. Ya,
maka dia namanya bukan kitab tafsir. Secara hukum dia tetap disebut mushaf. Mushaf Al-Quran. Ini harus pakai wudu, disentuh dan dibawa. Dan berbeda dengan yang bentuknya seperti ini. Nah, model begini, Al-Quran langsung tafsirnya di bawah dan di samping. Nih, Al-Quran tafsirnya di samping, terangkan. Nah, kalau seperti ini pasti lebih banyak huruf tafsirnya dibanding Al-Qurannya. Karena ini tafsir Sofwatut Tafasir 3 jilid. 3 jilid. Dan kita pernah baca memang tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Kalau seperti ini disebut kitab tafsir, hukumnya tafsir, bukan mushaf. Itu yang dimaksud di sini. Wa amma idza kanat tusawi au aqalla minhu, apabila atau adapun kalau jumlahnya sama. Misalnya saya hitung tafsir Jalalain ini ya, saya hitung dia punya huruf. Ini rajin sekali ya, hitung huruf satu persatu, itu luar biasa. Hitung ternyata jumlah huruf tafsir dengan huruf Al-Quran, huruf firman Al-Quran, ternyata sama banyak. Maka dikatakan di sini, kalau dia sama banyak atau kurang dari huruf tafsir, hukumnya haram. Artinya jadinya mushaf, bukan tafsir. Haram disentuh, haram dibawa, kecuali dalam keadaan bersuci. Ini yang pertama. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Tadi kaidah umum ya. Tafsiran yang model seperti Jalalain ini, dia kan di samping, tidak di dalam. Jadi di dalam ini Al-Quran nih, gak ada tafsir, tafsirnya di samping tuh. Kalau model seperti ini menurut Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974, tetap dikatakan bukan kitab tafsir, walaupun huruf tafsirnya lebih banyak. Walaupun huruf dari tafsirnya lebih banyak. Karena menurut Ibn Hajar, kalau tafsirannya di samping, itu namanya bukan kitab tafsir, tetap mushaf. Gak ada hubungan dengan perhitungan huruf. Nah, sehingga tetap hukum kita menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu tetap haram. Tidak ada urusan dengan jumlah huruf tafsir lebih banyak. Karena Ibn Hajar Haytami menganggap kalau tafsirannya di samping seperti ini dinamakan adalah mushaf, tetap dikatakan mushaf. Berbeda dengan Imam Romli, Syamsuddin Romli, lahir 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah. 1 tahun lahir dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, 919, wafat 992. Kalau Imam Syamsuddin Romli mengatakan tafsiran yang di samping ataupun di dalam tetap diakui sebagai kitab tafsir. Sehingga dilihat hurufnya, jika huruf tafsir lebih banyak maka dinamakan kitab tafsir. Itu Imam Romli. Nah, Ibn Hajar, tafsiran yang model seperti ini, Sofwatut Tafasir, ayat langsung tafsir, tidak di samping kayak tadi. Yang seperti inilah yang diakui oleh Ibn Hajar sebagai kitab tafsir. Sehingga perhitungan huruf berlaku. Jika tafsirannya lebih banyak, huruf tafsirnya lebih banyak dari firman tersebut,
maka dinamakan kitab tafsir. Dinamakan kitab tafsir. Nah, itu perbedaan antara Ibn Hajar dengan Imam Romli. Sekarang muncul pertanyaan, terus Al-Qur'annya ini yang kalamullah ini yang mana? Imam Bukhari pernah ditanya, tapi pertanyaan jebakan yang nantinya menjadi fitnah bagi beliau. Ada orang memang niatnya agak bagus, ya, bertanya kepada Imam Bukhari, Al-Quran ini dia makhluk atau bukan makhluk? Terus yang Al-Qurannya yang mana nih? Ini sebenarnya mushaf Al-Quran. Kata Imam Bukhari, Al-Quran kalamullah, gairu makhluk. Al-Quran itu firman Allah, dia bukan makhluk. Wa af'alul ibad makhluqah, perbuatan hamba itulah makhluk. Wal imtihan bid'ah, dan menguji pertanyaan semacam ini adalah suatu perbuatan bid'ah. Ini dijelaskan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, yang lahir 673 wafat 748 Hijriah. Imam Bukhari lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah. Kesimpulan dari ucapan Imam Bukhari, ini pertanyaan untuk ahlul kalam bahaya kalau nggak paham. Karena Al-Firqah Al-Jahmiyah itu meyakini lafzi bil Quran makhluk. Lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Di sini dianggap bahwa ketika kita membacakan Al-Quran, di situ yang kita bacakan firman Allah. Ini yang dimaksud, firman Allah itu yang dibacakan jadi makhluk, ataukah ucapannya dia yang makhluk? Di masa-masa Imam Bukhari itu jadi satu perdebatan panjang di kalangan para ulama. Kalau menyatakan bahwa yang kita baca itu firman Allah itunya makhluk, maka kelompok yang menyimpang, Al-Firqah Jahmiyah. Tapi yang dimaksud oleh Imam Bukhari, memang sengaja difitnah Imam Bukhari, diberikan pertanyaan itu untuk memunculkan jawaban yang nanti membawa kepada jawaban yang dibawa kepada jawaban yang menyimpang, sama seperti kelompok Jahmiyah. Padahal Imam Bukhari maksudnya mengatakan bahwa firman Allah itu bukan makhluk, tapi huruf yang dibacakan oleh makhluk, hurufnya itu yang dibacakan oleh makhluk lewat lisannya makhluk, maka menjadi makhluk. Tapi firmannya bukan makhluk. Sama halnya dengan ini Imam Bukhari mengatakan, ya, kesimpulannya Imam Bukhari mengatakan ini makhluk bukan. Al-Quran berupa mushaf, mushafnya makhluk karena terdiri dari kertas, cover, kemudian buatan manusia. Makanya beliau katakan af'alul ibad makhluqah, perbuatan daripada makhluk adalah makhluk. Ini dikuatkan juga oleh pendapat Fakhrul Ar-Razi, ya, inna af'ala al-makhluk makhluqah, sesungguhnya perbuatan makhluk adalah makhluk. Tapi ketika di dalamnya ada tulisan firman Allah, maka firman-firman ini adalah kalamullah, firmannya, maknanya. Tapi kalau tintanya itu makhluk, ini kan ditulis pakai tinta, tapi maknanya dari firman tersebut kalamullah, maknanya itu kalamullah, covernya, kertasnya, tintanya makhluk. Ternyata jawaban ini dimanfaatkan, dieksploitasi oleh musuhnya Imam Bukhari, difitnah Imam Bukhari, termasuk pendukung Firqah Jahmiyah.
Ini ibarat memang untuk kalangan awam rumit, ya. Tapi untuk ahlul kalam itu sudah menjadi kajian yang biasa. Makanya ilmu ini kan dilarang terlalu mendalam. Nanti pusing sendiri. Tapi kaedahnya sudah jelas bahwa firman Allah itu bukan makhluk dan juga bukan kholik. Ada satu penjelasan yang luar biasa. Menurut saya penjelasan ini adalah kesimpulan dari makna yang rumit seperti ini tentang firman Allah. Penjelasan daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, lahir 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Dikutip oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Ditanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, Al-Quran itu apa? Pertanyaan seperti itu. Maka dijawab oleh beliau, Al-Quran laisa khaliqa wala makhluqa. Al-Quran itu bukan sang pencipta Allah dan juga bukan makhluk. Maksudnya apa? Sifatnya Allah. Dia sifat. Allah Maha berfirman, Al-Mutakallim. Al-Mutakallim. Kalau di Aqidatul Awam itu Al-Mutakallim. Al-Mutakallim. Daruratun Nazam. Ya, namanya Daruratun Nazam. Ya, untuk cocok dengan dinazamkan, dibuat semacam nyanyian-nyanyian untuk mudah dihafal. Walaupun keluar dari kaidah nahwu, tetap bisa digunakan agar nadanya cocok. Namanya daruratun nazam. Makanya yang benar itu al-mutakallim dalam kitab Aqidatul Awam. Tapi fasihnya al-mutakallim. Al-mutakallim. Apa arti al-mutakallim? Yang maha berfirman. Dari terjemahan katanya kita bisa paham. Yang ada kata yang itu apa? Sifat. Rajulun karimun, telah datang seorang laki-laki yang dermawan. Dermawan sih sifat. Telah datang seorang laki-laki, jaa rajulun mutawadhi'un. Telah datang seorang laki-laki yang rendah hati. Yang rendah hati sih sifat. Allah mutakallim, yang maha berfirman, berarti sih sifat. Berfirman itu sifat. Kalau sifat bukan zatnya dan juga bukan makhluk, karena sifat selalu menempel dengan yang disifati. Makanya dikatakan al-qadim. Dikatakan al-qadim. Jadi yang perlu kita pahami, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Tafsir Al-Quran bukan Al-Quran. Namanya terjemahan Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Al-Qurannya itu yang ini kayak mushaf-mushaf seperti ini. Tidak ada keterangan tafsir, tidak ada terjemahan yang murni. Dari awal sampai akhir sesuai itu yang Nabi sampaikan. Itulah namanya Al-Quran. Disebut kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad. Firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril. Salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. At-ta'abbud bitilawatih, bernilai ibadah membacanya, setiap hurufnya dihitung pahala. Kayaknya Nabi bilang alif lam mim. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ini isyarat Nabi katakan alif lam mim al-huruf al-muqatta'ah, potongan-potongan huruf hijaiyah yang asli yang Nabi sampaikan, walaupun dia alif lam mim itu namanya kalamullah, maka bernilai pahala. Walaupun kemampuan ulama di dalam membahas alif lam mim, ulama-ulama dalam fan tafsir riwayah wa dirayah wa ilmi, nah mereka selalu mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Allah lebih tahu maknanya, kami nggak tahu. Tapi ada artinya, ada maknanya.
Ada maknanya. Ulama-ulama beraliran tasawuf Isyari saja yang berani mentafsirkan itu. Nah itu makna daripada Al-Quran. Jadi terjemahan bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran. Tafsir juga demikian. Nah, di dalam sejarah Islam, awwalu man tarjama Al-Qur'ana fi tarikh Islam. Orang pertama yang menerjemahkan Al-Qur'an siapa? Orang pertama. Jadi Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Orang pertama yang menerjemahkan Al-Qur'an itu sahabat Salman Al-Farisi. Kalau orang pertama, awwalu man fassara Al-Qur'an. Orang pertama yang menafsirkan Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiap kali ayat turun, jika ada sahabat yang tidak memahami atau ahlul bait yang tidak memahami daripada ayat tersebut, mereka langsung sa'ala Rasulullah mubasyarah, langsung bertanya ke Nabi, ini artinya apa? Nabi jelaskan. Yang Nabi jelaskan itu Al-Quran bukan? Bukan. Kalau Nabi yang sampaikan namanya sunnah atau hadis. Kalau ulama yang kutip menjelaskan namanya tafsir birriwayah. Tafsir dengan riwayah. Ini yang perlu kita pahami dulu. Perbedaan antara kalamullah, terjemahan Al-Quran, dan tafsir Al-Quran. Jadi orang pertama yang menafsirkan Al-Quran Rasulullah. Setelah itu sahabat, ahlul bait, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Tapi kalau yang menerjemahkan ke dalam bahasa asing, ditranslate ke dalam bahasa asing, orang pertama itu Salman Al-Farisi. Akan tetapi yang diterjemahkan hanya satu surat, tidak 30 juz. Surat apa? Suratul Fatihah. Beliau translate ke dalam bahasa Persia karena beliau orang Persia. Nah, oleh sebab itu ini fatwanya Imam Syafi'i ya. Waqad athbata al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan, saya sudah meriset seluruh mushaf Al-Quran terdahulu. Dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di zaman beliau. Tiap kali surat Fatihah itu ditulis dalam mushaf mereka atau lembaran-lembaran kertas yang mereka tulis, baik dari ditulis di atas kulit hewan, di pelepah kurma, atau kertas-kertas yang ada di zaman itu, setiap ditulis suratul Fatihah, di atasnya pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Imam Syafi'i menjadikan ini rujukan hukum. Fatihah itu harus dibaca juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan satu ayatnya hilang, maka batal sholatnya. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Nah, salah satunya adalah penterjemahan Al-Quran dari bahasa asli ke bahasa Persia oleh Salman Al-Farisi. Itu di atasnya ada basmalah juga. Walaupun hanya diterjemahkan surat Al-Fatihah. Nah, kita wajib bagi seluruh kaum muslim dan muslimat, paling wajib itu yang dihafal Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Jangan dulu yang lain dulu. Jangan dulu Al-Baqarah, jangan dulu. Al-Fatihah paling wajib. Dengan basmalah. Qala al-muhaddithun, demikian juga hadis yang paling wajib dihafal oleh kita orang muslim, kan biasanya yang rata-rata hafal tuh innamal a'malu binniyat. Ternyata yang mereka anjurkan yang ibaratnya sebagai basmalahnya hadis. Basmalahnya hadis. Hadis yang harus kita hafal menurut anjuran para muhaddithun adalah hadis ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata ulama hadis, ini basmalahnya hadis.
atau Fatihahnya hadis ini. Karena substansi maknanya sama. Diawali dengan kasih sayang, hadis ini juga isinya kasih sayang. Nah, biasanya tradisi para ulama hadis, siapapun yang belajar kepada mereka, baik ulama hadis yang memiliki gelar sebagai al-hafiz, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada, orang yang sudah menghafal 100.000 hadis Rasul minimalnya, baik isi hadis dan rantaian sanad, disebut al-hafiz. Atau kita belajar kepada ulama hadis yang bergelar al-muhaddits wa al-mutahammil, ya, lil hadis al-mu'tani bihi riwayatan wa dirayatan, orang yang menguasai secara keseluruhan ilmu hadis, baik ilmu hadis riwayah ataupun dirayah, namanya muhaddits. Atau kita belajar kepada musnid, yaitu man yarwi al-haditha bi isnadih, orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Jadi dapat dari gurunya disebutkan sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu ciri-ciri namanya musnid. Kalau belajar ke mereka, pertama kali hadis yang mereka ijazahkan kepada kita hadis itu. Itu undang-undang di dalam ilmu hadis. Ada murid yang pertama kali belajar kepada ulama hadis, hadis pertama yang mereka ijazahkan, mereka berikan, mereka riwayatkan hadis tersebut. Makanya dinamakan apa? Al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal, mereka sebutkan satu persatu sanadnya sampai ke Rasulullah. Bil awwaliyah, yang paling awal yang diajarkan dan diijazahkan dan diriwayatkan kepada murid hadis tersebut. Nah, itu tradisinya begitu. Kalau dia punya sanad, semuanya jalurnya sampai ke Sufyan ibn Uyainah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, ya, dalam kitabnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 241 Hijriah dalam Musnad, juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya yang lahir 202 Hijriah wafat 275 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya atau jami'nya yang lahir 209 Hijriah wafat 279 Hijriah. Sanadnya sampai kepada salah satu rawi namanya Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar mendapatkan riwayat ini dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah mendapatkan riwayat hadis ini dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mendapatkan hadis ini dari Abu Qabus. Abu Qabus mendapatkan riwayat hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr langsung mendapatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, pakai tambahan tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Fi riwayat yarhamukum, ya, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Allah. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Kalau riwayat menggunakan sukun, yarhamkum, itu al-kalamul al-khabari, kalimat informasi, jawabul amr wa jawabul syart. Dia sebagai jawaban dari perintah. Sayangilah. Jawabannya apa? Sayangilah seluruh makhluk yang di bumi, niscaya jawabannya yang di langit pasti menyayangi kalian. Kalau riwayat hadisnya yarhamkum, karena ada dua riwayat. Kalau riwayat kedua yarhamukum dirofa marfu, tadi mazum, marfu didomakan yarhamukum, maka dia masuk kalimat doa, dia menjadi doa. Kalau kita terjemahkan, sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan mendoakan kalian dengan rahmat. Nah, dia punya arti jadi berbeda. Nah, ini disebut basmalahnya hadis. Al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Orang pertama yang menerjemahkan
Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lah. Orang pertama itu orang Aceh. Namanya Syekh Abdul Rauf Asingkil. Itu kitab terjemahan pertama Al-Quran di Nusantara. Ya. Masanya sudah 300-400 tahun lalu kira-kira. 300-an tahun yang lalu. Terkenal, ulama terkenal di Aceh. Syekh Abdul Rauf Asingkil. Nama terjemahannya itu memang kitab terjemahan, tapi ada sedikit tafsiran. Ya, saya punya ada itu PDF. Ya. Nama kitabnya Turjamanul Mustafid. Itu kitab pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Nusantara. Kalau yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, guru daripada Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan dan Ibu Kartini, namanya Kiai Haji Soleh Darat di Semarang bermukim. Nah, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan tafsirannya, Faidur Rahman judulnya. Kalau yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Sunda, kiai namanya Abdul Sanusi, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat. Nama kitabnya Raudatul Irfan. Kemudian ada kiai asal Rembang, Bishri Mustafa, itu menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa Tengah juga, Jawa, di Rembang. Nama kitabnya Al-Ibris, ya, terjemahan sekaligus tafsiran. Kalau yang levelnya internasional, ulama Nusantara yang menafsirkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan diterima oleh ulama-ulama di zamannya itu, kitab tafsir namanya Murahul Labid atau At-Tafsir Al-Munir li Ma'alimi Tanzil, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kami pernah baca sekitar tahun 2010. Kitabnya luar biasa, tafsirannya, Tafsir Munir itu luar biasa. Kil ada yang konon katanya, kalau kil itu konon katanya. Kil. Ada beberapa tafsiran itu ditulis oleh cucu beliau. Cucu beliau masih anak-anak. Beliau sedang menulis tafsir. Mungkin ada satu hal, tinta habis atau lain sebagainya. Beliau beranjak sejenak, pergi ke kamar. Masih ada tersisa tinta. Zaman dulu kan pena ada celup di tinta. Iya, dicelup. Ada tersisa tuh sedikit tinta. Cucunya yang masih anak-anak itu lagi main, lihat itu ada pena, diambil. Kemudian dilihat tafsiran kakeknya itu, dilanjutkan olehnya. Lanjutkan. Selesai itu, taruh lagi, main lagi. Syekh Nawawi waktu balik lagi ke tempat beliau menafsirkan itu, lihat bukunya itu, lihat kitabnya itu, kaget. Siapa yang sudah lanjutkan nih? Ini luar biasa ini. Ya. Ini levelnya ulama selevel Syekh Nawawi, bahkan bisa lebih tinggi. Penafsiran model begini, dicari tahu siapa yang tadi. Anak-anak kan jujur, yang main sama cucunya itu. Yang tadi yang lanjutkan tafsiran itu Abdul Haq, namanya Abdul Haq. Maka didoakan semoga cucunya jadi orang alim. Ini sudah pilihan dari kecil. Ternyata benar. Ini namanya Syekh Abdul Haq Ibn Abdul Hannan. Ia adalah cucu dari Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi anak perempuannya beliau. Menikah dengan kiai Jawa Barat, namanya Kiai Abdul Hannan. Lahirlah Syekh Abdul Haq. Mukim di Makkah, belajar di Makkah. Usia tidak sampai 40 tahun sudah meninggal dunia. Meninggal muda, 30 lebih.
tapi sudah menulis 2 kitab yang menjadi kitab level tertinggi di kalangan para ulama, bukan kalangan santri, kalangan para ulama. Kitab Shorof sama kitab Usul Fikih. Shorof namanya Tadrijul Adani, mensyarahi kitabnya Syekh Al-Imam Taftazani. Kemudian kitab Usul Fikihnya Al-Aqwal Al-Mulhaqat fi Syarhil Waraqat, tentang usul fikih. Itu 2 kitab yang sudah dicetak. Yang setahu saya yang dicetak ini Al-Aqwal Al-Mulhaqat. Dan ini kitab levelnya tinggi. Itu nulisnya masih muda. Sampai dikatakan kalau beliau qadarullah, Allah takdirkan usianya panjang, beliau bisa lebih besar dari sang kakek. Sang kakeknya sudah luar biasa tuh, Syekh Nawail Banteni. Semua fan disiplin keilmuan agama ada karangannya. Cara tasawuf ada karangannya tasawuf. Maraqiyul Ubudiyah, ya, syarah Bidayatul Hidayah. Tafsir ada Murahul Labid. Ya, fikih ada Kashifatus Saja, ya, Kashifatus Saja, Qutul Habib. Ya, akidah juga ada Nurul Zolam. Jadi luar biasa Syekh Nawawi. Kata mereka kalau cucunya umurnya panjang, itu bisa lebih dahsyat dari sang kakek. Tapi meninggal muda, ya, qadarullah. 2 kitab yang beliau tinggalkan yang terkenal itu. Nah, kalau dalam sejarah internasional dulu ini kita harus tahu bahwa Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa asing, banyak ulama yang mengharamkan. Di awal-awal, ya, di awal-awal sejarah Islam, banyak ulama yang mengharamkan, melaranglah minimal. Nah, sehingga itu dianggap suatu perbuatan baru. Sama seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga itu ribuan tahun yang lalu hukumnya wajib menggunakan bahasa Arab. Tapi belakangan ulama-ulama mutakhirin mereka mengatakan kan inti dari khutbah mendapatkan nasihat. Tidak semua orang paham bahasa Arab, maka dirubah. Bisa kita khutbah sesuai dengan bahasa kita. Ini kasus yang sama dengan Al-Quran. Kalau di India itu jadi polemik. Ulama pertama yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Persia, karena orang-orang India di zaman itu bahasa formalnya itu untuk sekolah bahasa Persia, bukan bahasa Urdun. Sehingga ulama pertama yang menulis kitab Hujjatullahil Baligha 'alal 'alamin, ya, karya Syekh Dahlawi. Nah, beliau orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Persia. Nanti putra beliau merubah terjemahannya ke bahasa Urdun dan bahasa India. Ibnu Waliyullah Ad-Dahlawi. Di Eropa juga mereka berlomba-lomba menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa mereka dengan motif yang bermacam-macam. Ada yang niatnya mempelajari, ada niatnya untuk mencari tahu kelemahan umat Islam lewat kitab suci dan seterusnya. Petrus Agung namanya. Dia orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Kemudian ada André Du namanya. Dia orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis. Ada juga Hendrik, namanya Hendrik Glassmaker, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Belanda. Ada Alexander Ross, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Ada juga yang dari Jerman juga, Andrean, dari Itali, Andrean namanya. Andrean Arif B. Dia orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Italia. Nah, mereka terjemahkan semua. Kesulitannya ternyata kitab suci Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya. Bedanya apa? Al-Quran itu dibaca ada aturan, ada hukum. Disebut dengan ahkamu qiraatil Quran, hukum-hukum bacaan Al-Quran. Mereka hanya tahu menerjemahkan, tapi cara bacanya
Mereka belum tahu. Ternyata dipelajari, oh ini Al-Quran kok beda. Ternyata bacaannya itu ada aturan, ada ilmunya. Imam Ali jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada orang yang bertanya. Ya, ini riwayat disebut oleh Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, wafat 833 Hijriah, dalam kitab At-Tamhid fi Tajwid. Jadi ditanya kepada Imam Ali, apa itu tartil? Di dalam firman warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali menjawab, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu tajwid, memperbagus bacaan huruf Al-Quran dan mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Ini isyarat nanti muncul satu ilmu yang membahas tentang ahkam qiraatil Quran, hukum-hukum bacaan Al-Quran, dinamakan ilmu tajwid. Di zaman Rasulullah belum ada. Ini namanya ikhfa. Gak pernah ada riwayat itu. Ini namanya idgham, iklab, izhar, ya, imalah, saktah, qalqalah sughra, qalqalah kubra, mad lazim, dan seterusnya. Belum ada. Itu tidak ada di zaman Rasul. Mereka baca secara otomatis, sudah paham hukum bacaannya. Rasulullah demikian, sahabat demikian, ahlul bait demikian. Tapi waktu berjalan, Islam ini tersebar bukan hanya di Jazirah Arab, dia sampai ke Persia, sampai meluas ke Afrika. Nah, mereka ini kan ketika baca tentu akan berbeda dengan orang asli yang Al-Quran turun secara langsung. Maka muncul ulama, mereka menciptakan satu ilmu baru yang bersanad kepada Sayyidina Ali dan beberapa sahabat. Orang pertama yang membuat syakal itu, dulu Al-Quran gak ada syakal, gak ada titik. Yang membuat titik muridnya Imam Ali, Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang membuat syakal itu dhamma, kasro, sukun adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, lahir tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah. Dan beliau juga yang mulai menyusun secara sistematis ilmu tentang membaca Al-Quran, nanti terkenal dengan nama ilmu tajwid. Tapi istilah-istilah yang lengkap seperti tadi itu, izhar, ikhfa, iqlab, disempurnakan sehingga dikatakan beliaulah ini tokoh yang menciptakan ilmu tajwid secara sistematis. Namanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi, lahir tahun 157 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya kitab Al-Qiraat. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan ilmu tajwid. Kita kenal tuh izhar, ikhfa, idgham bi gunna, idgham bila gunna, ya, iqlab, ishmam, saktah, imalah. Itu dari jasanya beliau. Namanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Ternyata berkembang. Ya, ini ilmu muncul ulama namanya Abu Bakar ibn Mujahid. Lahir tahun 245 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Beliau mengumpulkan qiraah, cara baca Al-Quran ternyata banyak. Kami temukan dalam kitab Imam Zarkashi itu cara baca Al-Quran ada 100 menurut Imam Zarkashi. Jadi bukan qiraah yang kita kenal sekarang apa? Al-qiraatu sab'ah. Bacaan 7 atau cara membaca Al-Quran itu 7 jenis. Kata beliau, awalnya itu bukan 7. Al-qiraah mi'ah. 100 cara membaca Al-Quran. Siapa mampu belajar 100 cara baca Al-Quran? Dan ini semua dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka diringkas lagi oleh ulama di zaman itu. Jadi apa? Al-Qiraah Al-Arba'un, 40 cara membaca Al-Quran. Masih banyak juga kesulitan. Diringkas lagi Al-Qiraah Al-Ashrah. Sampai sekarang juga masih ada 10 bacaan Al-Quran. Muncul ulama tadi, Ibnu Mujahid. Beliau menulis kitab, namanya kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Kitab 7 di dalam bacaan. Jadi Qiraat Sab'ah itu terkenal lewat judul kitab. Kitab beliau itulah yang pertama kali mempopulerkan istilah Al-Qiraatu As-Sab'ah.
Qiraah sabah ini dia jalurnya kepada 7 imam. Yang pertama ada qiraah al-Imam Nafi'. Yang kedua ada qiraah Abi Amr. Yang ketiga qiraah Ibnu Amir. Yang keempat qiraah al-Imam Ibn Katsir. Ini Ibn Katsir bukan yang ahli tafsir. Beliau orang yang berbeda dan zamannya jauh. Yang kelima qiraah al-Imam Hamzah. Yang keenam qiraah al-Imam Asim. Kita di Indonesia pakai qiraahnya beliau. Riwayat Hafiz dari Imam Asim. Yang ketujuh qiraah al-Imam Al-Kisai. Al-Kisai inilah yang terkenal sebagai ahli nahwu, yang punya madrasah Kufiyah berhadapan dengan Imam Sibawi yang memiliki madrasah Basriyah. Ya, jadi 7 orang inilah namanya al-qiraah as-sab'ah. Mereka punya teknik membaca Al-Quran itu ada yang sama, kadang-kadang berbeda. Ya, dan ini bukan inovasi mereka. Nah, itu hebatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Rasulullah itu menyampaikan wahyu. Jika yang datang suku, bahasanya suku itu, Nabi terjemahkan wahyu itu menggunakan dialek suku itu. Ya, suku Arab zaman itu ada berapa ratus, ya. Setiap datang, padahal Nabi gak pernah tinggal bersama mereka, gak pernah tahu dialek mereka, gak pernah dalam sejarah Nabi bermukim di tempat mereka. Tapi tiap kali mereka datang, Nabi sesuaikan dengan suku mereka. Kalian asalnya dari mana? Oh, begini. Suratnya sama, ayatnya sama, tapi orangnya berbeda, dialeknya berbeda. Jadilah qiraah yang banyak teknik membacanya. Bukan tidak konsisten, salah. Dibilang ini Al-Quran tidak konsisten, ini berubah, ini beda ini. Maknanya tidak ada yang beda, tapi dialeknya, lafadznya berbeda, maknanya sama di 100 qiraah itu. Itu hebatnya Al-Quran. Ya, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan itu, qiraah-qiraah tersebut. Nah, contoh ini terakhir saya tutup di surat Fatihah. Kita membaca Maliki Yaumiddin. Itu qiraah al-Imam Asim dan al-Imam Kisai. Dibacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi di qiraah imam-imam yang lain dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Simtid Durar. Nah, beliau orang cerdas. Jadi mengambil semua riwayat, rakaat pertama bacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Ketika membaca surat Fatihah, rakaat kedua dibacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Dapat dua riwayat. Begitu juga kata sirat. Qiraat yang lain pakai sin, siratal ladzina. Di qiraat yang lain pakai sod, siratal ladzina. An'amta alaihum. Qiraat Hamzah, alaihum. Qiraat yang mayoritas alaihim. Di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Qiraah yang lain kufuwan ahad. Nah, itu bukan karena kesalahan bacaan, memang di qiraahnya begitu, ilmunya itu ada jalurnya berbeda, itu cara teknik membacanya, dan itu dipertanggungjawabkan sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beberapa hal terkait masalah Al-Quran. InsyaAllah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Which